Selamat pagi, 19ers. Pada kesempatan kali ini, saya Aureliza Putriyanca yang akan menjadi moderator pada podcast yang bertemakan Shine Your Osfrosin Future Leader. Tema ini memiliki arti bahwa OSIS mencari pemimpin yang bercahaya. Bercahaya yang dimaksud adalah pemimpin yang mampu mengembangkan potensi dan mengayomi seluruh masyarakat SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Nah, podcast kali ini akan dilaksanakan bersama Bapak kita, Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Kota Bekasi, Bapak Dede Herianto SPD MPD. Ya, halo Bapak. Boleh Halo. say hi dulu ke kamera, Pak? Hai. Ya, oke. Jadi kita hari ini akan ada podcast wawancara dengan pasangan calon nih, Pak, ketua dan wakil ketua OSIS gitu. Terus mungkin kita TikTokan dulu kali ya, Pak. Tanya-tanya Bapak apa Ya. kabar, Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini, pagi ini semua keadaan yang baik-baik saja dan cuaca juga mendukung cerah. Lihat anak-anaknya juga pada baik-baik juga, segar-segar lihatnya. Iya, Pak. Mudah-mudahan Iya. lancar acara kita. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak kemarin juga pernah juga ya wawancara kayak gini ya, Pak? Iya. Gak kerasa udah wawancara lagi Udah. nih, Pak. Tahun pertama ya, saya di Iya. sini melaksanakan kegiatan ini yang ya seperti rutinitas lah. Setiap tahun kita ada kegiatan seperti ini. Ya mungkin setiap tahun ada kenaikan perkembangan yang lebih baik ya untuk organisasi OSIS kita ini. Iya, benar Pak. Oke, mungkin langsung aja nih ya Pak, kita Oke, langsung kita panggil aja langsung pasangan calon yang pertama, yaitu Paslon 1. Silakan masuk Paslon 1. Oke. Oke, halo. Halo. Iya, Halo, selamat pagi, nervous Kak. gak nih? Oke, Lumayan. lumayan. Oke, mungkin kalian boleh perkenalan dulu nih, teman-teman. Kita menyapa dulu ini kali ya. Iya. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nintiners. Saya Muhammad Utika Berikli sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Dan saya Sylvia Larsalsabila dari kelas 11 IPS 2 sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Terus maju bersama Paslon 1. Oke. Jadi ada slogannya nih. Apa tadi Iya. slogannya gimana? Terus maju bersama Paslon 1. Iya. Oke. Gaspolnya enggak? Oke. Ini namanya Erik, Pak. Yang ini Erik. Sylvia. Erik kelas? Erik. Kelas 11 MIPA 3. 11 MIPA 3. Oke. Yang wakil? Saya Sylvia dari kelas 11 IPS 2. Sylvia. Oke. Udah siap ya? Oke. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah Iya, baik. Oke, mungkin dari awal-awal kita boleh nih teman-teman kasih tahu visi misi dan program kerja Oke. yang Paslon 1 punya nih. Wih, oke boleh kita mungkin dari visi dulu ya Kak. Iya. Dari visi kita adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 19 Kota Bekasi ini menjadi organisasi yang aktif dan kreatif serta pastinya dapat menampung kreativitas dan aspirasi siswa Pak. Iya. Kayak gitu. Untuk yang pertama misi kita mungkin meningkatkan siswa-siswi SMA Negeri 19 Kota Bekasi menjadi siswa-siswi yang unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik kayak gitu Pak. Oke, siap. Nah, lalu misi kita yang kedua itu ada mengoptimalkan kreativitas para siswa melalui ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi seluruh siswa SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Ya, bagus. Ya, yang ketiga itu ada meningkatkan kinerja serta kerjasama antar OSIS Pak. Nah, lalu yang terakhir ini, misi kita itu adalah mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi kebersihan dan kenyamanan lingkungan SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Iya gitu. Oke. Oke. Bagus. Program kerjanya belum nih, Oh, teman-teman? kita mungkin langsung ke program kerja aja ya, Kak? Boleh, Iya, kasih boleh. tahu nih ke bawah program Iya. kerjanya apa. Oke, mungkin yang pertama itu ada ini Pak, Green and Clean. Apa tuh? Green and Clean itu adalah sosialisasi kita karena saya melihat di lingkungan sekolah kita yang kurangnya atau minimnya pepohonan kayak gitu Pak. Jadi mungkin saya mendengar dari keresahan beberapa siswa juga. Jadi mungkin kami saya dan Sylvia rekan saya mempunyai ide kayak kita mempunyai semacam seminar atau sosialisasi dalam bentuk merawat lingkungan. Setelah itu menanam pohon dengan baik, merawat pohon dengan baik,
Setelah itu selain kita bisa menambah pepohonan juga di lingkungan kita, saya juga mempunyai program jangka panjang yaitu kebiasaan, namanya itu LISA Pak. LISA itu lihat sampah ambil. Oh iya. Jadi saya sampah ambil. ya, jadi saya juga menyadari di kelas-kelas gitu khususnya. Jadi banyak di kolong-kolong meja itu banyak sampahnya, terus kurang kesadaran Pak, kurang aware gitu dalam lingkungan terkecil mereka gitu. Jadi Betul. saya ingin membangun gitu. Khususnya kita mau membangun siswa-siswi SMA 19 ini menjadi lebih aware terhadap lingkungan sendiri, lebih aktif aja gitu Pak, kayak gitu. Oke. Bagus. Lalu kita lanjut ke program kerja kita yang kedua nih Pak. Nah, program kerja kita yang kedua ini ada FCNC. FCNC itu adalah singkatan dari Fashion Carnaval 19 Creative. Jadi di mana para siswa itu freedom of expression. Mereka bebas mengekspresikan diri mereka sendiri. Contohnya itu seperti mereka memakai pakaian style yang unik dan beragam seperti Barbie style, Arabian style, atau mungkin yang berbau ciri khas tradisional atau Nusantara. Itu juga pastinya bagus banget. Dan mereka selain itu juga mereka bisa melatih kreativitas para siswa, Pak. Oke. Mungkin langsung ke yang terakhir aja Pak. Proker kita itu ada NSAC Pak. Berarti ada berapa programnya? Ada 3 Ada Pak. 3, ada 3. Iya. Iya. Yang terakhir itu ada NSAC itu dari singkatan 19 Sport and Art Competition gitu Pak. Jadi untuk di sportnya ini kita terinspirasinya tuh dari kegiatan olimpiade gitu Pak. Jadi dari lomba-lomba atletik kayak lari sprint, lari estafet, lari jarak jauh kayak gitu Pak. Jadi kita mengambil tema yang berbeda dari mungkin ada yang sport di sekolah itu biasanya kelas mid, biasanya ada futsal, ada volley, ada basket kayak gitu Pak. Kita mengambil tema yang berbeda dengan terinspirasi dari kegiatan olimpiade kayak gitu Pak. Lalu ini untuk artnya Pak, itu untuk seninya. Seninya itu kita seperti storytelling. Jadi nanti ada stand up comedy sama ada childhood memory. Nah, stand up comedy ini cocok banget. Banyak juga siswa yang 19 tuh yang pelawak kan Pak. Pastinya Ada juga. itu. Iya, ada kita banyak, Pak. Ya, banyak yang mendengar minta Pak ternyata stand up comedy Pak. Oh gitu. Iya. Ya, jadi Padahal ada pertandingan kemarin ada untuk lomba stand komedi. Cuma kita belum bisa Ya, pas banget nih paslon Iya. satu. Kita ingin merealisasikan ya Pak stand up comedy. Itu ya. iya, jadi kita Iya, dan untuk childhood memory itu jadi nanti para siswa itu menceritakan tentang masa kecilnya nih Pak. Tapi dalam bentuk bahasa Inggris, seperti storytelling. Iya. kayak gitu. Iya, begitu Pak visi misi dan program kerja dari paslon 1. Oke, mungkin saya kasih ke Bapak nih. Bapak boleh menanyakan kepada paslon Iya. 1 jika ada yang ingin ditanyakan, Pak. Langsung tanyakan gaspol terus Iya, ya. iya, gaspol aja terus Pak. Gaspol, iya. Gaspol. Gaspol. Programnya juga luar biasa, ada 3 ya untuk. Tapi saya yang ringan-ringan aja dulu ya. Kalau dalam program jelas itu harus ada target ya. Iya Pak. Dalam jangka waktu sekian tahun kita mengemban tugas, artinya progresnya harus terlihat. Iya. Ya. Apa sih yang udah kita kerjakan? Biasanya kan kalau dalam pemilihan ada sebut kita jargonnya ini, jargonnya itu kan target kegiatan yang kita sampaikan, programnya seperti ini. Tapi oke, itu semua memang harus dilalui ya. Nah, pertanyaan saya yang tadi menyangkut lingkungan. Iya Pak. Karena dalam visi sekolah di situ ada peduli lingkungan. Tuh. Kita garis bawahi peduli lingkungan. Artinya target kita dalam pencapaian visi sekolah selama 3 tahun, 4 tahun jangka panjang dan sebagainya itu harus terrealisasi. Ya. Dan ini udah ada yang namanya LISA ya, Iya Pak. lihat sampah, kan itu kan. Iya Pak. Iya Pak. Terus banyak lagi adalah berapa istilah-istilahnya yang gitu. Tapi ini ide cukup bagus. Nah, hal ini kita harus perlu komunikasi dengan warga sekolah. Iya. Kita nggak mungkin bisa mengkomunikasi dengan siswa saja, tapi dengan warga sekolah. Di situ ada dari sekolah ada caraka, ada petugas kebersihan kan gitu, dan anak siswa. Cuma memang yang kita lemah itu dalam siswa. Trik apa coba untuk bisa mengajak seluruh siswa, artinya di situ punya kemauan, kesadaran sendiri bahwa ngelihat sampah itu udah di mata mereka itu udah jijik gitu.
Jadi nggak usah kita harus buang sampah ini sampah itu, mereka sendiri langsung berbuat sendiri. Inisiatif lah. Iya. Nah, kira-kira apa kiatnya untuk merangkul siswa untuk ke arah program kerja yang tadi itu? Oh, mungkin bisa kita ini Pak. Jadi saya punya kesadaran juga kalau kita tuh khususnya di anak muda seperti kita Pak. Iya. Jadi kita tuh bakal melakukan sesuatu kalau sudah dilakukan teman kita gitu. Jadi mungkin kita bisa merangkul teman-teman yang mempunyai peran besar dalam kelasnya gitu. Jadi kita bisa mengajak dia kayak Artinya sebagai contoh ya. iya sebagai contoh. Sebagai Jadi contoh kita sendiri dulu, Iya. baru mereka melihat. melihat iya. Nah, di situ berarti Jadi ada figur ya. mm-mm. Artinya di sini perangkat OSIS atau dengan tadi ada strukturnya, ada seksi ininya, itu yang harus benar-benar menunjukkan. Iya, betul Pak. Apalagi nanti disangkut dengan karakter nanti. Mm-mm. Nah, saya nanti akan berbicara dengan karakter. Kalau visi misi kita dengan ada profil Pancasila, berarti profil Pancasila ada karakternya apa saja. Dan itu udah semua mengakomodir yang tadinya namanya peduli lingkungan ini. Nah, saya hanya menginginkan menambahkan sekolah ini punya inisiatif dari semua warga sekolah. Artinya kita tidak nunggu instruksi, nunggu perintah, nunggu aturan. Itu harus sadar sendiri ya. Artinya kita harus ada benar figur contoh misalkan dalam ranah siswa, berarti kan OSIS yang di situ berperan memberikan contoh yang elegan kepada teman-teman semua kan gitu. Karena bukan kayak kita sebagai OSIS terus mendelegasikan ke teman kita semua hanya untuk perintah kan gitu. Susah. Iya. Karena kan berbeda-beda, banyak kepala itu beda, pemikirannya berbeda-beda, keinginannya juga berbeda, kan egonya pasti berbeda juga. Ini yang harus disikapi oleh calon-calon yang siap nanti menjadi pemimpin, apalagi membawai semua siswa gitu kan. Bukan siswa di sini aja, di luar. Komunikasi antara internal eksternal itu harus cair, itu ya. Oke itu ya. Jadi intinya nanti punya program di lingkungan ini peran aktif ya. Iya Pak. Dalam sebagai pemimpin calon pemimpin nanti menunjukkan ya, gitu. Oke, mungkin dari kesenian terus yang lainnya mungkin hal ini bisa berjalan dengan kesesuaian efisiensi waktu ya. Iya Pak. Karena kita targetnya dulu pernah ada program ini tapi pencapaian target tidak berjalan. Dan itu menjadi PR sebenarnya. Siapa nih yang melanjutkan estafet kepemimpinan OSIS. Program kemarin yang baik dipertahankan, yang kurang baik harus lebih baik kan gitu. Yep. Nah, ini yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan bagaimana mengolah organisasi. Karena kalau organisasi itu intinya harus siap. Iya betul. Artinya kita berjibaku sikut kiri, sikut kanan, ide kiri, ide kanan, mana yang mendukung, mana yang tidak, itu harus siap. Iya. Itu Kuat harus mental. jadi awal patokan strike untuk siap tempur. Gitu. Oke, jadi yang kedua, pertanyaan kedua ya, ini yang ringan nih. Apa fungsinya organisasi di sekolah itu? Nah, balik lagi ke visi kita tadi Pak. Oke. Itu ada memadahi Pak. Jadi mungkin kita nih para siswa kita nih punya bakat-bakat atau aspirasi itu pakai saran-saran yang terpendam kayak Iya. dia bingung, wah kita mau punya ini gimana ya buat untuk menyampaikannya kemana gitu. Jadi kita di sini sebagai organisasi intrasekolah gitu. Jadi yang lebih dekat dengan pastinya lebih dekat lagi ke siswa itu bisa kayak mewadahi gitu Pak. Kayak apa sih maunya, apa sih bakat-bakatnya gitu Pak. Mungkin kayak gitu Pak. Iya, jadi kayak jadi mewadahi Iya, siswa-siswi, iya, jadi kayak kalian yang mewadahi akan siswa-siswi. menyalurkan gitu ya, karena belum tentu siswa-siswi bisa langsung Iya. buat ke sekolah gitu. Betul. Gitu, Pak. Ada tambahannya? Kurang lebih sama seperti itu sih Pak. Karena organisasi sekolah itu fungsinya itu pastinya terutama itu menyalurkan aspirasi siswa. Pasti banyak banget aspirasi siswa yang tentang kayak begini-begini nih, pasti ngomong itu lewat OSIS Pak, dan itu fungsi dari organisasi utamanya. Nah, dalam menampung aspirasi siswa, dalam struktur organisasi di situ ada istilah seksi-seksi ya, Iya, itu namanya seksi bidang apalah, Betul kan? banget. Itu tergantung nanti gimana
pengelolaan dalam organisasi yang udah nanti dijalankan. Tapi dalam menampung aspirasi ini, keterkaitan dengan kepentingan visi sekolah dan terus visi awal yang tadi disampaikan, itu harus selaras ya. Iya, Pak. Nah, di dalam keselarasan itu artinya saling keterkaitan dengan mendukung perkembangan sekolah. Jangan sampai kita menampung aspirasi yang bertolak belakang dengan target sekolah, visi sekolah juga. Nah, itu harus hati-hati. Boleh kita menampung, tapi dengan cara yang mana, ya? Kita punya saringan yang mana yang harus kita benar-benar menampung aspirasi itu. Gitu. Sekarang banyak contoh, ya, aspirasi-aspirasi yang tidak mendukung dengan program sekolah. Saya sudah sampaikan seperti yang kemarin saya sampaikan di di upacara ya. Kita ada fase-fasenya, kita ada aturan by step-nya, alurnya seperti apa. Dari misalkan kegiatan sampai ke ekstrakurikuler ke OSIS itu harus ada kan aturan mainnya. Kita harus jelas di situ. Nah, hal ini yang harus dipahami dulu gitu. Jadi jangan sampai mereka mengeluarkan aspirasi, menerima aspirasi kita bingung nanti. Nah, padahal kita protapnya itu udah tahu gitu. Aturan mainnya kita udah tahu di OSIS seperti ini, program sekolah seperti ini. Nah, itu yang harus lebih cerdas ya, memilah-milahnya gitu. Tapi memang tugas OSIS itu yaitu kreatif, apapun yang dimiliki oleh siswa, teman-teman kita semua itu kita rangkul. Kita punya di situ ada organisasi yang lain, seperti school, apa saja yang ada di sekolah, kita ada di situ. Kasih mereka pemahaman, terus informasi yang benar gitu untuk mereka bahwa oh, Anda cocoknya di sini, Anda ikutnya di sini. Betul. Ayo ikut bareng sama kami gitu kan. Artinya di situ satu suara, satu pemikiran, satu visi, dan itu kan berjalan nanti baik. Gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk yang tadi saya apresiasi ya, dari visi misi sekolah dengan visi yang kalian sudah buat untuk ke depan itu sama ya. Di situ ada lingkungan yang belum kita memang masih ada kesenjangan lah, Pak. yang harus kita bersama-sama untuk lebih dikembangkan ya. Apa itu seperti apalah supaya grand tadi ya. Green and clean. Pak. Bagaimana nih supaya teduh nih sekolah? Bagaimana supaya nggak panas nih sekolah lingkungan? Bagaimana anak nih supaya betah misalkan ya? Karena kalau kita udah ngelihat di keluar itu beda, panasnya udah terasa kan gitu. Nah itu yang butuh kita. Makanya kita butuh taman di sana itu untuk apa? Untuk memfasilitasi siswa berkreatif di sana. Iya, gitu. Betul. Itu. Cuma kan memang butuh waktu ya. Nah, tinggal kita baiknya di kelas seperti apa harus ngerasa nyaman, adem gitu. Gitu ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan dua tadi sudah mewakili semua ya. Penasaran saya nih untuk calon satu. Cuma nanti harus diperjelas ya dengan tahapan-tahapan yang program ketiga ya. Tahapan tadi untuk apa? Seni ya. Iya, Pak. Nah, karena kalau seni memang di kita belum pernah ya mengadakan event-event besar ya. Nah, itu yang harus bisa dikelola tuh. Gimana sih caranya mengelola event besar? Komunikasi dengan yang di luar, komunikasi dengan siapapun gitu ya. Karena OSIS bukan saja stagnan di dalam di internal. Dalam internal. Harus ke luar, cari informasi, cari apapun itu. Apalagi sekarang dibantu oleh tim broadcast ya. Nah, itu nanti yang harus bisa di kolaborasi nanti ya. Ya, betul. Oke. Gimana Bapak? Sudah cukup dengan rasa penasarannya? Ya, udah bagus, sudah baik. Tinggal nanti implementasinya ke siswa. Iya, Pak. Untuk bagaimana menarik perhatian ya pemilih potensial. Iya. Berarti harus jago nih ya Pak? Ya, jagonya apa? Mencari suara dan mencari. Oke. Jadi gimana teman-teman? Pertanyaan dari Bapak itu bisa jadi pembekalan kalian nih betul. untuk calon-calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS nanti ke depannya. Kayak tadi yang Bapak bilang tentang lingkungan, tentang aspirasi gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalian masih ingat gak nih slogan sekolah?
Oh, slogan sekolah. Gimana tuh? Oke. Gimana? Gaspol. 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 Iya, boleh Bapak dipimpin? Oke. Oke. Biasanya Bigros ya. Iya. The Bigros Gaspol. Gaspol. Oke. siap. Oke, ayo, Siap. boleh. Bigros Gaspol. Oke, terima kasih kepada paslon 1 atas waktunya. Jawabannya keren-keren. Semoga nanti ke depannya sesuai apa yang kalian inginkan. Amin. Oke. Boleh kalian untuk ke next kampanye. Oke deh. Ya gitu. Kalau gitu kita izin keluar ya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya. Terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi dia wawancara paslon 1 bersama Bapak. Nah, kita lanjut aja langsung. Jadi kita ada 3 paslon. Jadi selanjutnya kita akan memanggil paslon 2. Kepada paslon 2, silakan masuk. Udah aman kan? Ya. Duduk ya, Pak. Silakan duduk. Iya. Oke, jangan tegang, jangan nervous. Santai saja. Santai saja. Ngobrol aja Iya. ya. Oke, apa kabarnya nih paslon 2? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Katanya masih tegang ya, Pak? Kayak agak nervous gitu dia. Oke, mungkin kita bisa pemanasan dulu. Kalian boleh nih perkenalan ke teman-teman semuanya. Kalian dari paslon mana gitu. Jargonnya apa? Jargonnya Silakan. apa, gitu. Disampaikan ya. Sebelumnya saya Revan Jiliansyah sebagai calon ketua OSIS. Saya Shalana Widya sebagai wakil calon ketua OSIS. Kami dari paslon 2. Sebelumnya kita ada pantun berdua nih, Pak. Oh, ada pantun, iya. Pak. Oke. Oke. Ada pantun. Ke pasar Minggu beli baju batik. Cakep. Maju jalan ke rumah Pak Tua. Cakep. kalau mau maju dan menarik, jangan ragu pilih kita Paslon paslon 2. 2. Oke. Iya, itu dia tadi jargonnya dan pantunnya. Ternyata jargon paslon 2 ini ada pantunnya, Pak. Iya. Gitu. Betul. Oke, berarti teman-teman bisa disebutkan dulu nih teman-teman untuk pembukaan nih ya kepada Bapak visi misi dan program kerja dari paslon 2 nih apa? Gitu. Oke, untuk visi kami itu meningkatkan nilai keagamaan siswa-siswi dan menjadikan OSIS SMA Negeri 19 Kota Bekasi ini sebagai wadah pengembangan kreativitas dan inspirasi agar terbentuk siswa-siswi yang berakhlak mulia dan berkarakter, Pak. Oke. Oke. Untuk misi yang pertama meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan yang menyangkut nilai keagamaan. Yang kedua, menjalin hubungan dalam dan antar sekolah. Yang ketiga, menjalankan kegiatan yang menambah hubungan baik dan menjalin kebersamaan bersama guru dan siswa. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Oke. Keren. Oke, itu tadi visi misinya ya teman-teman. Boleh program kerjanya belum nih dikasih Oh, iya. tahu nih? Program kerja kita yang pertama itu ada NCO, Pak. Apa NCO tuh? itu 19 Collaboration. Jadi Di 19 Collaboration ini kita akan mengadakan misalnya pertandingan persahabatan dengan sekolah lain, Pak. Jadi 19 collaboration ini nanti dia bakal collaboration sama sekolah lain, lain. gitu. Oke, terus Dalam ada event Misalnya dalam bentuk olahraga, apa nih? gitu. Dalam olahraga Iya, dan salah satu contohnya olahraga. Oke, salah satu contohnya olahraga. Oke. Terus ada apa lagi nih program kerja dari paslon 2 nih? yang kedua itu ada Triple W, Pak, atau What's Wrong with Us. Triple W. Iya. Triple W. Oke. Keren-keren ya bahasanya. Iya, pas ke zaman sekarang sudah jaksel English Iya, gitu, Pak. jaksel-jaksel gitu. Iya, jaksel gitu. Iya. Kalau boleh tahu Triple W. Apa tuh? Triple W itu apa tuh, teman-teman? Kita akan mengadakan gerakan 19 peduli terhadap psikologis sama mental health siswa-siswi, Pak. Gerakan 19 19 peduli dalam Psikologis dan mental health siswa-siswi, Pak. jadi arahnya ke ini ya. Ke apa? Ke kesehatan. Kepribadian ya. Iya, betul, Pak. Kepribadian, kesehatan mental gitu Oke, ya. Karena kan keren. zaman sekarang lagi Iya, banyak, Iya, banyak ya, banget, anak Kak. muda terutama ya. iya, remaja. betul. Oke, ada lagi nggak nih program kerjanya? Ada. Oh, ada lagi. Apa itu? Satu lagi ada 19 Fest, Fest. Pak. 19 Fest, Fest. 19 Festival.
Oh, festival. Iya, jadi kita mau Kalau ngadain. festival sama PES beda ya maknanya ya. Kalau PES itu berarti Lebih ke arah acara gede gitu ya. iya, acara ya. Iya, Benar Satu hal gitu. yang sama tapi beda konsep sih Pak sebenarnya. Bisa konsep kan? Itu tuh fest ceritanya tuh disingkat gitu Pak, festival. betul. Bukan PES makan bukan. Bukan. Fast food itu dong Pak, salah Pak. Fast food Pak, Beda makan gitu. Iya, iya. Oke, bisa dijelasin nih teman-teman, 19 Fest itu apa? Jadi biar gak salah lagi, Bapak nanti ngiranya fast food ya teman-teman. Ya, bukan, Pak. Jadi festival kita mau ngadain festival di 19 ini, Pak. Itu tuh jadi kita open dari luar juga, Pak. Ya. Kita akan ngundang kayak penyanyi misalnya kalau bisa, Pak. Kita usahakan akan Iya, mengundang akan mengundang penyanyi dari Ya. luar. Oke, Pak. Terus Kalau dulu mah keren-kerennya bahasanya itu apa? Apa? Oh, tuh, pensi. Pensi ya. Pensi. Iya, Pensi kayak gitu kan. Pensi. Tapi nggak cuma penyanyi dari luar, tapi kita juga membuka misalnya teman-teman ada yang mau menampilkan ini nih bakatnya di sini. Nah, di Jadi sini kayak kita ke arah mereka. festival seni Betul. gitu ya. Jadi kayak digabung jadi satu gitu. Oke. Oke, nah itu dia tadi Pak, visi misi dan program kerja dari Paslon 2. Nah saya mau kasih ke Bapak nih, Bapak boleh bertanya, mengulik-ulik biar mereka nih makin mateng dengan persiapannya nih Pak. Nah tadi jelas visi nilai keagamaan ya. iya, Pak. Nah kita sudah berjalan dengan baik pembiasaan ya, baik non Muslim ataupun di sini Muslim. Kita setiap hari Jumat ada kegiatannya, Betul. benar ya? Betul, Pak. Nah, Tapi mereka kelas 11 Pak, jadi nggak dapet. oh yang Iya, siang ya. iya, masuk Oh, siang. jadi kalau tapi kan tetap tahu ya. Iya, kita tahu. Yang agenda pagi ada sekolah duha itu setiap hari pembiasaan Jumat. itu. Ya mungkin sekarang nggak kebagian, nanti semester besok kan diputar nih kebagian kan gitu. Iya benar. Nah, jadi setiap hari Jumat kita ada ya untuk pagi sholat duha, terus ada doa bersama untuk umat muslim ya. Betul. Nah, hal itu yang harus kita diperkuat. Satu, kenapa hal-hal seperti itu nanti akan memunculkan dari segi karakter ya. Karena visi kita di situ di sekolah profil Pancasila. Dan hal ini yang akan menjadi patokan dasar kita gitu ya untuk sebagaimana ke anak-anak atau warga sekolah, dasar kita itu visinya. Dan hal itu yang harus diemban nanti siapapun pemimpin dari yang terpilih ya untuk di lingkungan organisasi sekolah yaitu OSIS itu harus mengawal ya, karena di situ ada wadahnya. Bagaimana wadahnya itu di intra sekolah, ekskulnya itu ada. Dan itu yang harus benar-benar kita pupuk. Bagaimana mengawal apa yang target sekolah sudah dijelaskan di visi misi, dan itu yang harus dielaborasi dengan semua aspek yang ada di sekolah. Entah itu dari eskul atau eskul yang lain keterkaitan sama. Tetapi dalam proyek yang harus sekolah awal itu tadi pembiasaan, karena itu menjadi modal utama kita ya. Kita jangan sampai hal itu luntur ya. Nah, bagaimana triknya untuk mengawal yang tadi? Kadang-kadang sulit, anak disuruh sholat duha, suruh sholat berjamaah ya, agak sulit tuh ya. Nah, ini ya harus ada inisiatif nih. Misalkan nih, kita berdiri sebagai ranah lingkungan yang memimpin sekolah nih. Misalkan di organisasi OSIS. Kira-kira apa sih yang harus dikawal di situ? Seperti apa sih triknya gitu? Supaya anak ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Oh iya. Di keagamaan kan kita ada Sekbid 1 ya, Pak ya. Ya. Nah, kita akan meminta tolong atau bantuan dari Sekbid 1 ini mungkin bisa, Pak, untuk membantu menertibkan pembiasaan pagi yang sholat duha ini. Ya. Nah, di Sekbid 1 itu kan dibagi ada agama Muslim sama yang non. Ya. Nah, mungkin itu juga bisa dibagi, Pak. Nah, Sekbid itu di bidang apa itu? Keagamaan. 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 Iya. Nah, itu kalau misalkan ada di eskul itu ada eskul Marawis ya. Oh, iya. Terus ada Irma juga ya. Itu masuk di Sekbid bukan? Kalau ekskul belum sih Pak. Belum. Tapi kita di OSIS ada ya, Ada, Sekbid Pak. 1 Nah, itu berarti Sekbid itu membawahi yang eskul itu kan? Iya. Iya, betul. Nah, itu sama ke eskul
kayak Rois, terus kayak Irma ya. Rafis, iya, ada Nah itu Rokat masuk juga. berarti kan harus apa menaungi yang tadi Iya, Pak. gitu. Nah itu kolaborasi dengan yang tadi dua kegiatan eskul itu berarti harus seperti apa triknya gitu. Jadi teman-teman gimana nih triknya biar kan biasanya kita tertibnya masih kurang gitu Iya, ya Pak ya. karena yang Masa repot itu sekarang itu guru aja gitu kan. kayak Tiket gitu kan. guru melulu yang Iya. keliling gitu. Jadi trik kalian nih kan ada di visi misinya ada tentang keagamaan juga kan. Nah, jadi gimana trik kalian biar tertib gitu? Biar kayak kelihatannya itu tertib kegiatan berkeagamaannya gitu. Jadi untuk yang kelas 11 kan siang ya Pak ya. Iya. Nah untuk Sekbid 1 pasti ada dari kelas 11 juga. Itu kita akan ngundang buat datang pagi buat menertibkan dulu Pak. Nah kita juga akan berkomunikasi sama eskul ini untuk ngebantu gimana sih program dari pembiasaan ini Iya. biar ngerti juga, biar nggak salah komunikasi juga Pak. Oke. Jadi komunikasi yang baik ya antara eskul dan kalian. Jadi keterlibatan semua bidang baik di Sekbid ini atau di eskul ini harus saling komunikasi Iya, Pak. ya, kolaborasinya. Karena kita targetnya itu mengawal itu. Itu kunci utama gitu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi gerakan peduli 19 ya. Iya Pak. Nah, seperti apa sih untuk gerakan peduli ini gitu? Apa kita mendatangkan narasumber atau gimana gitu? Gimana coba? Oke, mendatangkan narasumber itu juga termasuk Pak. Oh, ada juga. Iya. Jadi supaya ilmu kita juga semakin bertambah tentang psikologis dan mental health. Gak cuma itu kita juga Kayak seminar gitu. Oh iya Pak. Nggak cuma itu kita juga bakal buat konten di Instagram, TikTok, Iya. sosial media OSIS. Misalnya tentang yang lagi maraknya nih Iya. di anak muda tentang overthinking. Hmm. Nah kita bakal buat konten gimana sih cara handle overthinking kita gitu. Iya. Ya kalau itu masuk bullying gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu yang hal seperti itu yang sekarang lagi viral. Dan hal yang sensitif entah itu mungkin beda-beda bahasa, beda-beda sekarang itu yang baru-baru kan muncul nih. Yang memang sekarang kita perlu waspada gitu kan dengan timbul berita ini yang viral ini ya mungkin yang isinya kita masih awam gitu. Nah, ini yang harus kita jaga. Artinya di situ juga kita ada kegiatan untuk seminar-seminar itu ya. Betul Pak. Betul, Walaupun di sekolah juga ada lah gitu Iya, ya. Pak. Mungkin program OSIS juga ada. Secara internal itu ya. Oke, jadi yang ketiga itu. Nah, untuk yang kedua ya tadi ya. Iya, Yang ketiga. kedua. Tadi untuk pensi ya. Bahasanya pensi lah. Iya, Kalau Pak. kan. Artinya untuk festival itu ini harus dijalin dengan program sekolah. Kita di sini ada program untuk misalkan hari ulang tahun sekolah ya. Iya, di ya. Natalis ya Pak Jati. Nah, terus kita juga di sini ada humas. Nah, biasanya untuk yang festival itu kita berperan di humas. Kenapa? Karena kalau di humas itu dia yang bisa menarik minat eksternal untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Karena kan kalau udah festival kan besar ya. Iya Pak. Filmnya artis ini, artis ini. Gitu. Kalau kita dananya dari mana kan? Apalagi Iya. sekarang nggak sulit ya kan untuk pendanaan hal seperti itu. Sponsor yang harus kita bisa Iya Pak. tarik kan gitu. Nah, Iya. itu dari mana itu Bas? Itu dari satu humas sekolah, terus ada juga dari OSIS seperti yang membantu ke yang lainnya gitu kan. Artinya ada kolaborasi. Iya Pak. Nah, apa seperti itu nanti yang akan dikerjakan? Iya Pak. Jadi seperti itu. Terus juga untuk pendanaan kita juga bisa tambahin dari kita mempromosikan gitu Pak ke anak-anak yang kita kenal buat dari sekolah lain. Kita akan ada tiket gitu Pak, tiket masuk Ya. biar bisa kembali dana kita juga, biar nggak jatuh lah Oke. dana kita. Nah, dengan begitu daya tarik festival itu harus benar-benar bisa menarik orang dari luar. Iya. Karena jual tiket Iya. bisa mumpuni dengan kondisi sekolah. Daya tampung misalnya, ada artis ini, X dari luar misalkan masuk ke sini, satu Iya. keamanan.
itu harus dipertimbangkan. Iya, Pak. Terus ada hal yang lain juga, fasilitas sekolah juga kan pasti terancam kan. Iya, Pak. Itu harus bagaimana untuk pengendaliannya. Jadi nggak mudah gitu kan. Tapi oke, memang itu hampir semua sekolah pernah mengadakan gitu ya. Tapi dengan level-level yang menyesuaikan kondisi sekolah gitu kan. Kita nggak mungkin mengambil artis dari ini gitu kan, pasti rame, wah udah kelihatan. Parkirnya di mana, fasilitas seperti apa, itu harus dipertimbangkan. Tapi tadi untuk menarik seperti itu, kita harus bekerja sama dengan pihak luar. Bagaimana sponsor itu yang bisa mendukung programnya. Oke. Karena sulit kalau kita udah menarik kok anak, apalagi udah sulit lah untuk sekarang ya. Oke, jadi itu pertanyaannya. Yang terakhir, yang santai saja ini pertanyaannya, apa sih fungsi untuk organisasi sekolah? Untuk fungsi dari organisasi sekolah ini kebanyakan juga membantu berjalannya event-event di sekolah, Pak. Terus juga untuk membantu sekolah melaksanakan program yang ada di sekolah ini, terus Menjadikan OSIS sebagai wadah inspirasi dan kreativitas siswa juga, Pak. Jadi kita Iya. juga menerima pendapat dari teman-teman di luar gitu tentang Kalau misalkan menampung aspirasi, ya, Pak. menerima pendapat, ada hal yang tidak cocok dengan program sekolah, bagaimana sikapnya? itu akan kita pertimbangkan, kita bicarakan Dengan siapa? OSIS, dengan tim OSIS kita, Pak. Oke. Kalau tim OSIS tidak bisa membicarakan atau tidak bisa mengasih solusi seperti apa? Kita juga coba meminta bantuan gimana sih, Pak, cara itu ke guru-guru atau Yang lebih berpengalaman. iya yang lebih berpengalaman gitu, Pak, maksudnya. Biasanya kan kita kalau di intra sekolah adalah sekbidnya, Iya, Pak. adalah kita tahapannya. Di situ ada wakasek, humas, terus ada wakasek siswaan. Itu level-level itu ya. Jadi level itu ada juga kan staf-staf. Pembina OSIS-nya ada. Nah, itu berbicarakan di Ada situ. banyak yang lebih berpengalaman ya Ya. Pak di atasnya gitu. Jadi Artinya kayak kita- nggak semata-mata kalian doang Ya. yang memecahkan masalah. Betul. Belajarlah komunikasi Iya, Pak. yang baik, yang efektif. Terus mana yang harus kita bicarakan, mana yang tidak. Oke, Oke, cukup. cukup Pak. Oke, ya rasa penasaran Bapak udah Jadi cukup kayaknya nih. agak ini ya, apa menggalinya nih. Iya, Terus waktu yang cukup banyak. iya harus. Ya, kebetulan kita ada spare waktunya gitu ya. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari Bapak untuk ke paslon 2. Nah, sebelum kita mengakhiri nih ya teman-teman, paslon 2 masih ingat nggak nih sama slogan sekolah? Ingat dong, ingat dong. Apa tuh? Gaspol. 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 Masih ingat Pak? Ya Gimana Bapak coba boleh nih Pak. gaspolnya? Gimana coba? Gaspol apa sih? Gaspol. Enggak. Oh, ya? Harus semangat. Harus semangat. Gaspol. Kan nggak enak ya? Gaspol. Gitu. Ya Bapak boleh nih Pak mau mimpin? Oke. Biasanya yang boleh dengar apa tuh? 19 Yang pernah dengar tuh? 19 gaspol gitu. Oh, 19 gaspol. Ya, Oh, beda Pak. Beda ya? Beda Pak. Beda. Ini biasanya big gross. Big gross ya. Big gross. Iya, Big gross big ya. Oke, misalkan kalau big gross, gaspol gitu Oke. kan. Oke. Big gross. Gaspol. Oke, itu dia tadi slogan sekolah. Jangan lupa ya teman-teman. Nanti Iya. kalian jadi calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS loh. Itu nanti deh, Iya, Mak. jangan lupa sama slogan sekolah. Big Iya, Gross, Big Gross, Gaspol. Iya. Kebetulan kayak paslon 2 nih introvert ya Pak. Tapi nggak apa-apa, mereka keren nih Pak. Kalau misalnya udah di luar emang agak kayaknya lagi nervous nih pembawaannya dari pertama. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalian udah jawab dengan baik juga. Program-program kerja kalian juga dengan udah keren banget gitu ya. Semoga kalian nanti setelah ini akan ada kampanye selanjutnya kalian bakal lebih keren ya. Amin. Oke, itu dia tadi Pak visi misi program kerja dan penggalian pertanyaan dari Bapak untuk paslon 2. Terima kasih untuk paslon 2 yang sudah mempersiapkan diri dan menjawab pertanyaan dengan baik. Mungkin sekian nih dari paslon 2. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih sama-sama.
Oke, itu dia tadi kita udah ketemu sama paslon 1, paslon 2, dan ternyata kita ada paslon terakhir nih, Pak. 3. Iya, paslon 3. Jadi kita langsung aja kita akan memanggil paslon terakhir kita ini nih. Paslon 3, silakan masuk. Nih, Pak. Tegang amat. Oh iya, udah pembawaannya udah tegang-tegang Iya. aja. Padahal sebenarnya kita wawancaranya biasa aja ya, Pak ya. Gitu. Oke. Aja. Halo teman-teman semuanya. Halo. Gimana kabarnya nih? Baik, Kak. Baik. Oke. Mungkin biar kita pemanasan dulu nih ya, Pak. Jadi kalian boleh nih kasih tahu visi misi dan program kerja dari paslon kalian. Oke. Ya, boleh. Kenalan dulu. Terus boleh perkenalan dulu dari kamu gitu. Oke. Assalamualaikum. Salah. Perkenalkan. Waalaikumsalam. Saya Awil dan Muhammad Ma'ruf dari 11 IPA 2 sebagai calon ketua OSIS. Saya Ruth Chelsea Simomora sebagai calon wakil ketua OSIS. Saya dari 11 IPA 1. Kami dari Paslon 3. Oke. Visi kita dulu, Pak. Ini paslon 3 nggak ada jargonnya. Oh ini? ya, jargon. Apa jargon? Oh, yang lain udah kasih jargon, masa paslon 3 nggak ada jargonnya nih? Boleh nih, paslon 3 jargonnya gimana nih? Benar-benar. Paslon 3 membawa inovasi, memberikan solusi. Jaga mata untuk Paslon 3. Oke, jaga mata untuk paslon 3. Oke, jadi ada Jaga hati bukan? boleh. Jangan mata jaga hati ya untuk paslon 3 ya, boleh. Oke, boleh langsung disebutkan ya teman-teman visi misi dan program kerjanya? Untuk visi kami adalah menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang inspiratif, berfokus pada pengembangan siswa, serta menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang menjadikan siswa-siswa SMA Negeri 19 Kota Bekasi ini lebih aktif tentunya. Oke, selanjutnya untuk misi kami yang pertama, mendukung siswa dan siswi berpartisipasi untuk memastikan bahwa setiap siswa dan siswi merasa diterima dan memiliki peran penting dalam kehidupan di sekolah. Yang kedua, menjadi wadah suara bagi siswa dan siswi yang empatik dan berusaha merealisasikannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan seluruh siswa dan siswi SMN 19 Kota Bekasi. Oke, itu dia tadi visi misinya ya teman-teman. Boleh nih langsung program kerjanya nih dari paslon 3. Oke, program kerja kita yang pertama ada Cerdik. Cerdik itu singkatan dari cara cerdas merangkul diri kita, yang berisi dengan seminar-seminar yang bermanfaat bagi siswa dan siswi SMN 19 Kota Bekasi seperti pengembangan diri, entrepreneur dan leadership, dan mental health. Oke, yang kedua itu ada Festin. Festin itu Festival 19. Jadi Festival 19 ini merupakan festival seni yang bakal banyak banget kegiatan seni menarik dan mencakup banyak luas, dan bukan hanya seni aja, juga akan ada pertunjukan musik tentunya. Oke, yang ketiga ini merupakan proker unggulan banget nih menurut kami nih, Pak. Yang ketiga ada Magazine 19, 19. Apa? Magazine 19. majalah sekolah. Majalah sekolah. Ini gimana tuh teman majalah sekolah tuh? Kayak baru denger juga saya. Intro bosan baru sih ya. Terobosan baru. Oke, gimana tuh Magazine 19? Proker unggulan ya ini dari paslon 3. Ini program unggulan dari Paslon 3. Oke. Jadi Magazine 19 ini merupakan platform bagi siswa, dan tidak hanya siswa tentunya, bagi seluruh warga SMA 19 Kota Bekasi yang akan nantinya bisa menjadi platform informasi atas keberhasilan ataupun kejuaraan dari siswa-siswa SMA Negeri 19 Kota Bekasi dan info-info menarik lainnya. Jadi kayak majalah 19 gitu ya? Iya, iya. Berarti berkolaborasi dengan Broadcast. Iya. Oke, kolaborasi dengan broadcast. Oke, jadi Magazine nanti ini lebih ke arah majalah nih Pak berarti ya. Iya. Jadi kalian mau bikin majalah 19? Iya. Gitu. Oke. Nah, kayaknya Bapak udah mulai menarik nih, ingin bertanya-tanya ya. Boleh Bapak silakan. Oke, untuk tadi visi sudah oke semua. Ini orientasinya kita sesuai dengan visi sekolah tadi ya. Visi sekolah di situ ada lingkungan sekolah. Karena memang mungkin sama ya visi pandangan anak dengan warga sekolah semua ini, kita belum ada kepedulian lingkungannya. Iya. Oke. Paslon 1, 2 di situ udah ada juga. Ya. Yang lainnya sama. Yang membedakan nanti ada hal yang sangat progres ya, ketercapaian kita merubah sekolah ini menjadi aman, nyaman, siswa bergembira di lingkungan sekolah, itu kan, supaya semua kegiatan, semua proses pembelajaran itu
anak merasa nyaman. Itu kan intinya ya. Terkait dengan lingkungan sekolah, menjadi inspiratif setiap orang yang datang ke sekolah. Bagaimana menciptakannya? Kita ambil contoh nih. Kita udah membangun gazebo, taman. Untuk apa sih itu? Apa untuk pajangan? Apa untuk yang lain? Apa yang tadi disebut lingkungan sebagai inspiratif? Apa nanti yang calon ini bila menjadi pemimpin OSIS tahun berikutnya, apa nanti yang akan disarankan atau apa yang inspiratif apalah? Seperti apa kira-kira? Ya, izinkan saya menjawab ya Pak. Jadi inspiratif dalam cakupan menurut kami adalah gimana nantinya apabila kami paslon 3 dapat menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nantinya kami akan tentunya menjadi role model ataupun panutan dan cerminan dari siswa-siswi lain. Yeah. Jadi inspiratif itu mulai dari hal kecil, mulai dari kami berdua, dan akan kami terapkan untuk menginspirasi siswa dan siswi SMA Negeri 19 Kota Bekasi. Ya. Oke. Nah, tapi di dalam hal bidang untuk menanamkan lingkungan kita menjadi suatu inovasi, menjadi apa yang dilihat oleh anak, apa yang dilihat oleh warga sekolah itu menjadi tolak ukur, dan di situ mengukur apa sih yang harus kita perbuat untuk sekolah ini kan gitu. Ya, membangun kesadaran dalam inovasi yang lain. Nah, dikira lingkungan sekolah seperti ini. Apa sih ini yang kurang? Iya, Apa yang harus kita perbuat gitu? Iya, jadi apa sih targetnya gitu? Betul, kan kalian nih pengen lingkungannya inspiratif ya Pak ya. Nah, inovasi apa sih kalau dari kalian kan tadi inspiratifnya kayak ke diri kalian dari OSIS gitu kan. Nah, yang Bapak tanya ini apa sih yang bisa yang menurut kalian tuh inovasi dari sekolah apa, kan dari pandangan nih gitu kan. Kalau tadi Bapak bilang kita punya gazebo, Big Rose di itu taman, itu kan jadi inspiratif juga tuh ya Pak ya. Nah, dari kalian sendiri gimana nih, apa nih yang bisa dari kalian nih, apa yang kurang dari sekolah gitu, dan apa yang mau kalian tambah di sekolah gitu. Oke. Mungkin sekolah kurang mengadakan mengenai seminar-seminar, Pak. Jadi kita ingin mengadakan seminar untuk pembekalan ke siswa dan siswi sekolah. Oke. Ya. Jadi ini kita berfokus kepada internal ya, khususnya di lingkungan sekolah. Baik dari tadi yang sudah disampaikan, ada cerdik kegiatan seminar-seminar ya, webinar itu kita sudah dilaksanakan juga ya di sekolah. Nah, tinggal kita kolaborasi dengan nanti pengurus OSIS, lalu juga festival seni, dan ada yang menarik ini satu majalah sekolah. Saya tertarik dari awal datang sini bagaimana kita memblow up ya netizen ataupun hal-hal berita miring buruk tentang sekolah kita. Saya kemarin sampaikan agak berat ya kalau kita semua tidak berbuat ya dengan nilai-nilai yang positif yang harus kita sampaikan keluar gitu. Cuma dalam penyampaiannya ini yang agak repot. Kesadarannya kita juga mungkin yang kurang gitu kan. Padahal tinggal kita istilahnya browsing, kita punya EG masing-masing. Hal positif sekolah itu jarang ditimbulkan gitu. Nah, saya sudah meriksa EGI yang ada di OSIS. Dari eskul ini ada. Mereka menampilkan semua kreativitas. Nah, itu udah ada di dunia maya ya. Nah, sekarang kalau kita mulai di dunia cetak, setiap orang ke sini, setiap tamu keluar masuk ke kita, minimal ada pemberitaan kegiatan kita yang bisa dilihat gitu kan, nggak lihat di HP saja gitu kan. Nah, itu hal positif yang saya dukung itu. Nah, tinggal nanti gimana triknya, gimana caranya gitu ya, bagaimana supaya majalah ini, sekolah ini terrealisasi gitu. Seperti apa sih kira-kira? Izinkan saya menjawab Pak. Jadi untuk Mix 19 ini akan ada majalah berbentuk fisik maupun berbentuk platform media sosialnya Pak. Ya. Untuk di platform online kita ada aplikasi bernama Jomah, bisa kita terbit majalah sekolah di situ. Nah, itu berbayar. Gratis kok, Pak. Oh, gratis. Untuk pembaca gratis. Oh, jadi kita bisa menginput berita apapun di situ untuk menjadi halayak publik ya, Iya. yang bisa dibuka setiap
kapanpun dan siapapun Iya. kan gitu. Betul. Oke, tapi untuk yang majalah cetaknya itu bisa kira-kira? Ya, itu gimana tuh teman-teman? Kalau misalnya kayak online kan udah di dunia maya ya Pak, Ya. udah di Instagram nih. Kalau Bapak tadi kayak, jadi kalau misalnya ada tamu dari luar, terus ngelihat, oh ada majalah sekolah, nah itu kalian isinya mau apa tuh? Inspiratifnya dari mana? Mau bentuknya kayak gimana? Nah itu tuh kayak gimana tuh teman-teman? Untuk direalisasikannya sih sebenarnya mungkin nanti dengan perkembangan berjalannya waktu mungkin kita Iya. akan lebih konkret lagi nanti untuk dananya, biayanya ataupun nanti ide-ide apa sih yang kita tuangin di situ Pak. Oke. Jadi kalau misalnya untuk isinya jelas nanti akan ada setiap bulannya pasti ada berita-berita bahkan info Iya. menarik dari 19. Ya memang kalau dalam setiap majalah ada buletin ya, buletin Iya. sekolah, kegiatan sekolah, apapun dirangkum di situ. Dan mungkin nanti kolaborasinya dengan pihak-pihak IT sekolah, broadcast yang ada di sekolah gitu kan. Oke itu. Nah tinggal kita memikirkan bagaimana sih cara mencetaknya kan gitu ya. Iya Pak. Bagaimana cara untuk ininya? Ya kita harus belajar ya. Kita sounding ke eksternal, bagaimana sih mencetak ini, bagaimana sih cara ini. Artinya gini, memancing bagaimana orang bisa memfasilitasi kita. Kita jangan berpikir kita mencetaknya sekian materi, udah biar nanti kan gitu. Bagaimana caranya kita menarik investor ke dalam internal kita untuk bisa menerbitkan majalah kan gitu. Nah, itu yang harus kita nanti cari ya solusi Karena bersama. bagus ya Pak ini. Bagus ini saya pokoknya dukung, majalah kalaupun ini 19. nanti siapapun yang terpilih akan saya usulkan ini. idenya. Oke, wow, oh jadi, wah, tuh kan prokernya, bener proker unggulan mereka nih berarti Pak. Berarti emang bener-bener menerobos yang lain-lain ya, karena bagus nih buat literasi juga ya Pak. Iya. Majalah ini kan karena Karena nanti kita kan dibaca. udah punya buku literasi yang dibikin Iya, oleh guru. Dan kita nih juara 1 nih. Ini kemarin kita nih penghargaan. Apa tuh Pak? Ini kita juara literasi. Tuh, juara literasi. Iya, apalagi kalau tadi ditambah majalah ya Pak. Nih, kategori GLS SMA nih, kita juara 2. Tuh. Provinsi Jawa Barat. Iya, berarti mereka benar-benar aware nih Pak sama literasi ya berarti ya. Berarti Kita paslon kan 3 ini nanti ada acara khusus di literasi itu secara kebiar. Nanti kita panggil ini, panggil itulah supaya meriah. siapapun pemenangnya Bapak bakal kasih nih ya Pak, bakal Iya. usulin ya. Kalau kalian kan proker kalian ya, makanya di jargonin gitu. Udah satu taste sama Bapak nih. Majalah 19 ini ya. Jadi semoga yang tadi Bapak gimana Pak pertanyaan, apa sudah cukup Pak? Oh yang ringan nih. Oh ya ringan belum. Oke, ada lagi. Jangan tegang. Siap. Ini udah Saja. santai aja. Jadi saya ingin tahu apa fungsinya organisasi di sekolah. Fungsi organisasi sekolah. Untuk organisasi sekolah itu kan tentunya yang kapasitas besar ini yang kita tahu dan bahkan kita tempati sekarang adalah OSIS ya Pak. Jadi bagi saya OSIS itu adalah wadah kreativitas ataupun sebagai wadah pengembangan siswa agar merealisasikan jiwa kepemimpinan maupun ide-ide kreatif ya Pak. Oke. Yang kedua, bila mana kita mewadahi, menerima aspirasi, tetapi tidak saling bersinergi dan bertolak belakang dengan program sekolah ataupun dengan proses sendiri gitu, apa yang harus dilakukan? Maaf Pak, bisa Jadi diulangi gini pertanyaan? teman-teman, kan misalnya nih kalian katanya tadi menampung aspirasi, Iya. inspirasi. Nah, gimana nih kalau misalnya aspirasi dan inspirasinya itu ternyata bertolak belakang dengan visi misi sekolah misalnya gitu. Jadi kayak aspirasinya itu melenceng nih teman-teman dari yang seharusnya di sekolah 19 ini. Itu gimana tanggapan teman-teman dan gimana cara Tentu solusinya? saja kita bakal memilah-milih aspirasi dari siswa Pak dan berusaha untuk sejalan dengan sekolah. Dengan Baik. cara Itu tadi yang pertama, memilah-milih aspirasi dari siswa. udah milih-milih atau ambes kan udah tahu nih mana yang baik, mana yang tidak baik Iya. gitu. Betul. Dengan cara Ya, berkomunikasi. pastinya yang mungkin nanti kalau misalnya ada aspirasi baik kita akan menjalankan, dan kalau misalnya ada aspirasi yang kurang ataupun bertolak belakang dengan visi misi ataupun tujuan dari sekolah, itu pastinya nanti akan kita Komunikasikan ya, lagi komunikasikan dengan sekolah. lagi untuk- Oh, jadi Dengan sekolah, dikomunikasi. siapa pihak sekolah itu? Siapa tuh pihak sekolah yang bakal dikomunikasiin nih kalau misalnya udah buntu banget nih? Dari pembina OSIS, Oke. Wakasek, dan tentu saja Bapak. Oke. Ya, cukup. Oke, udah cukup Pak. Iya. Ah, keren cukup. semua. Oke, keren. Oke, ini Bapak kayaknya udah
Nih ya teman-teman, berarti Bapak sudah puas nih dengan jawaban-jawaban kalian. Kayak yang tadi tuh kalian, ternyata Bapak sudah, kalian dan Bapak sudah berjalan nih satu taste majalah 19 ya Pak. Karena di sekolah kita kayaknya mengedepankan literasi sekali nih teman-teman. Makanya dengan proker ini kalian berarti masuk nih, berarti kalian benar-benar bikin proker yang masuk dengan visi misi sekolah ya Pak ya, gitu. Jadi jangan sampai prokernya diambil paslon lain ya teman-teman, kan proker kalian ya, berarti kalian harus di kampanye selanjutnya selain di podcast ini pasti ada nanti kan orasi-orasi, berarti kalian harus gimana caranya menang ya Pak ya, gitu. Jadi Haruslah. iya haruslah gitu. Setiap paslon harus emang menang dari setiap program kerjanya gitu teman-teman. Oke, tadi jawabannya udah bagus teman-teman. Bapak juga kayaknya udah puas juga sama jawaban teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, kalian masih ingat gak nih slogan sekolah? Ingat dong. Apa tuh? Gaspol. Gaspol doang Pak. Ingatnya dari tadi gaspol doang. Awalnya apa gimana? Awalnya apa tuh? Gimana Jan sih? Gimana? Big Rose ya? Ini. Gimana coba? Gimana coba? Big Rose. Gaspol. So, ya semangatnya ikutin ya. Oke, siap. Bapak nih sekarang Bapak yang memimpin ya. Bapak yang memimpin. Big Rose. Gaspol. Oke. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, baik itu tadi dari terakhir paslon kita kepada paslon 3. Terima kasih atas waktunya, jawaban kalian keren-keren dan bagus-bagus. Oke, mungkin ini karena paslon terakhir nih Pak, jadi kita bakal ada penutupan. Oke. Jadi kepada paslon 1, paslon 2 boleh masuk ke ruangan. Jadi nanti kita akan ada penutupan di sini bareng sama Bapak. Oke. Itu dia tadi. Sekarang kita sudah bersama dengan ketiga paslon. Mulai dadah dulu. Dadah. Oke. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan podcast bersama paslon-paslon gini ya. Jadi Bapak sudah melihat ya wajah-wajah paslon yang akan nanti berkampanye sampai waktu pemilas raya. Gimana Pak? Sudah puas dengan pertanyaan-pertanyaan tadi Pak? Dari tadi PC 1 sampai ke 3 hampir sama. Sesuai dengan sekolah juga. Sesuai dengan sekolah Melihat juga. auranya juga udah beda. Ya. Aura positif ya. Oke, iya. Aura positif ya Mudah-mudahan teman-teman. ini calon-calon nanti ke depan yang lebih hebat lagi ya. Amin. Ya. Terima kasih juga ya kepada ketiga pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang hari ini tuh keren-keren banget. Mereka udah jawab pertanyaannya, terus ngejargonin, ngasih visi misi program kerja yang ternyata tuh sangat diterima dengan Bapak dan bisa berjalan dengan visi misi sekolah. Pokoknya kalian keren-keren banget. Semoga nanti kalian tetap bersemangat sampai kampanye ke depannya sampai di pemilu raya. Nah, mungkin untuk kata-kata penutup nih, gimana nih kesan pesannya pada hari ini? Boleh diwakilkan? Boleh. Iya, boleh. Mungkin kesan dan pesan kali ini sangat bermanfaat ya kalau menurut saya. Karena kita mendapat wejangan juga dari Bapak Dede. Apa nih yang bisa kita kembangin lagi dari program dan visi misi kita, apa yang harus dilakukan agar kita tetap satu tujuan gitu, satu pemikiran sama visi sekolah kayak gitu. Oke, berarti kamu udah banyak banget masukan-masukan juga ya Kita gitu. belajar juga. Oke, itu teman-teman udah banyak belajar ya nih? Banyak banyak sama dong, banget. gitu. Banget dong Kak pasti. Jadi nanti bisa ya sejalan Allah. dengan visi misi sekolah gitu, dan apa yang tadi Bapak sampaikan jangan dilupakan ya teman-teman. Pasti. Gitu. Oke, mungkin itulah podcast yang telah kami laksanakan. Terima kasih kepada kru-kru yang telah bertugas di belakang sana. Saya Aureliza Putriyanca sebagai moderator podcast Shuffle pada hari ini. Saya pamit undur diri dan jangan lupa saksikan podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.